guys, bertemu lagi bersama saya di Ahmad Rahman Channel. Kali ini kita ada di Lembah Tumpang, tepatnya. Di sini saya ditemani sama Mas Delis. Selamat sore Mas Delis. Selamat sore. Selamat sore. Dia berasal dari Flores gitu. Kebanyakan teman-teman itu nggak tahu ya bagaimana sih kehidupan di dunia rantau itu seperti apa. Jadi di sini kita akan membahas ya bagaimana sih kerasnya hidup di tanah rantau yang notabene kita jauh dengan orang tuanya kita, sehingga kita harus berusaha sendiri, apalagi untuk mencukupi biaya kuliah kita sendiri pun kita masih harus bekerja kan, seperti itu ya Mas Delis ya. Bisa dijelaskan pertama kali datang ke Malang itu kapan, kemudian tujuannya ngapain dan seperti apa itu. Silakan. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Yang keras. Pertama kali datang di Malang pada tahun 2015, tepatnya pada bulan April. Tujuan pertama datang ke Malang yaitu kuliah. Dan pertama datang daftar di IKIP Budi Utomo, tapi karena angkatan 2015 untuk di IKIP Budi Utomo kan tidak dibuka, makanya pindah ke Universitas Kanjuruhan Malang. Saya tahu dari siapa sih? Atau mungkin sudah punya bayangan besok saya mau kuliah ke Malang, atau impian seperti itu? Untuk mengetahui tentang Malang yang sebenarnya waktu masih di kampung itu belum. Tapi info untuk kuliah di Malang dengar dari kakak, karena abang-abang dari kampung dulu juga banyak yang kuliah di Malang. Oh seperti itu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya nih di Malang ini kan Mas Delis itu kuliah sambil kerja ya, setahu saya gitu ya. Ya pernah. Itu gimana Mas? Sulit nggak kuliah sambil kerja atau mungkin ya biasa aja atau gimana? Nah, kalau menurut saya sih waktu itu biasa aja, karena pas saya kerja nggak ada mata kuliah, hanya skripsi aja. Makanya waktu itu skripsi saya juga nggak kerja, makanya aku kerja. Oh, pertama kali kuliah ke Malang, perasaan orang tua yang ditinggal di rumah gimana Mas? Sedih. Mas Delis ini udah berapa tahun Mas di Malang? Sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Oke. Selama 5 tahun ini gimana sih hidup di Malang itu? Yang saya rasakan selama 5 tahun saya di Malang, yang pertama ya bahagia, kerasan tinggal di Malang. Kadang juga merasakan kesedihan, merindukan kampung halaman, merindukan tentang orang tua, adik. Cuman mau bagaimana, karena belum menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu harus pulang bawa ijazah. Oh gitu ya. Mas Delis ini anak keberapa nih kalau boleh tahu? Adiknya ada 2. Ada satu sekarang kuliah di Malang juga, yang perempuan. Oh, Sekarang udah semester 7. semester 7. Yang adik ketiganya sekarang di kampung, SMA kelas 3. Oh ya, sama kelas 3 ya gitu ya. Rencana nih Mas, kalau misalnya udah lulus kuliah, itu mau kerja di Malang atau langsung balik ke kampung? Rencananya sih kerja di Malang, cuman udah minta ke orang tuanya, tapi orang tuanya suruh pulang. Maksudnya orang tua Mas Delis sendiri gitu ya? Ya, yang saya minta ke orang tua untuk kerja di Malang, tapi orang tuanya suruh pulang. Tapi alasan utamanya mungkin karena nanti kalau saya habis kuliah kan di rumah tidak ada orang lagi, tinggal bapak dengan. Kalau misalnya di rumah punya pandangan pekerjaan nggak Mas? Kira-kira apa tuh Mas kalau misalnya kerja di rumah? Kalau untuk saat ini, untuk kerja di bawah sistem kayak di kantor-kantor, saya punya pikiran belum sampai di situ ya, karena pikiran saya saat ini saya mau kerja bebas. Oh, Kayak orang bilang bebas waktu, bebas finansial, kayak begitu. Jadi kerja tidak terikat begitu. berarti harus usaha dong jadinya. Iya. Oh, Yang- kira-kira kalau misalnya usaha apa nih? Rencananya sih yang pertama saya ke sana. Yang pertama saya buka ATK. Apa itu? ATK. ATK. Kayak Penjualan peralatan ATK. tulis gitu ya? Peralatan tulis Heeh. dengan tempat print, fotokopi Di Floresnya. di Flores. Oh gitu. Kalau misalnya di sana sekolah itu jauh nggak sih Mas? Sekolah antara SD, SMP, maksudnya jaraknya dari rumah? Kalau SD dekat, tapi kalau SMA dengan SMP itu jauh sekali dari ini. Oh, yang mengharuskan kita harus ngekos di sana atau gimana gitu ya? Ya. Oh. Cuman keluarga banyak yang di
SMA dengan SMP itu keluarga banyak di sana, jadi bisa tinggal di rumah keluarga. Kalau seandainya pulang nanti mau buka usaha, yang jelas bukanya di ibu kota kecamatan, karena di ibu kota kecamatan ada SMP, ada SMA. Oke, kalau ini nih ada beberapa hal yang mungkin harus diketahui sama teman-teman gitu kan. Di Malang itu suasananya tuh yang asli sejuk gitu ya. Tapi kan kalau di rumah agak panas ya. Ya. Nah, pertama kali adaptasi di Malang itu gimana tuh Mas? Ada sakit-sakit atau apa gitu? Oh, kalau pertama kali datang di Malang, yang pertama sakit, demam. Karena Demam, mungkin perubahan cuaca. Perubahan cuaca gitu. Sampai berapa hari tuh sakitnya biasanya? Pasti satu minggu lebih. 1 minggu lebih ya. Untuk adaptasi cuaca doang gitu padahal ya. Habis itu setelah itu selesai, ya udah. Udah. Sampai sekarang kerasan banget. Pernah nggak nih ada rasa rindu yang dalam banget, kepingin pulang aja gitu? Pokoknya aku pengen pulang, nggak mau di Malang gitu. Ada nggak rasa? Pernah itu waktu datang pertama sekitar 1-2 bulan, itu pengen sekali mau pulang, nggak mau kuliah di sini. Kenapa tuh alasannya? Nggak tahu, tapi memang itu saya punya perasaan. Soalnya kan biasanya kan orang itu kepingin pulang karena mungkin ada sesuatu hal ya yang menyebabkan kita itu nggak perasaan di tanah rantau, atau mungkin temen yang nggak sesuai, atau mungkin di tanah rantau aku kesulitan atau dan lain sebagainya gitu kan. Untuk pertama kali pasti kita ingin pulang gitu loh jadinya. Kalau dari saya Heeh. penyebabnya cuman merindukan orang tua saja, merindukan kampung halaman saja. Karena pas 1-2 bulan pertama datang ke Malang, rasanya kayak gimana ya, setiap aktivitasnya kos kampus kan masih belum banyak teman, jadi untuk pesiar ke tempat wisata belum. Tapi setelah 5 tahun di Malang gimana nih perasaannya? Perasaan saya itu setelah yang 1 tahun, 1 semester, hitung 1 semester saya di Malang, saya sudah rasa kerasan banget tinggal di Malang, karena udah keluar, udah main-main dengan teman yang banyak, pergi ke tempat wisata yang ini, yang wow banget. Pertama kali pergi sama teman-teman yang dari Flores, kampung halaman, atau dari teman-teman yang dari Jawa? Pertama kali yang pergi dengan teman-teman dari Flores. Oh gitu. Abang-abang, tepatnya abang-abang. Kalau teman dari Jawa ada nggak nih kira-kira? Banyak. Yang akrab gitu? Ya banyak. Waktu di bangku semester 2-3 begitu, 4 sampai semester 4, karena semester 5 itu sudah pembagian konsentrasi itu banyak teman-teman yang sudah ke konsentrasi lain, makanya teman-teman yang akrab itu sudah mulai berkurang. Tapi kalau dulu untuk teman-teman Jawa itu dulu semester 1, 2, 3, 4 banyak sekali. Banyak banget ya. Setelah itu pas pembagian konsentrasi kami di keuangan cuman 6 orang laki-laki. Jawanya ada 1 orang, Kalimantan 2. Itu asli mana kalau Jawa? Enggak tahu aslinya mana. Oh gitu. Enggak terlalu akrab gitu. Enggak terlalu akrab ya. Kalau dari Kalimantan 2 orang. Dari Flores, ya yang lain yang dari Flores 3 orang yang dari Flores. Oke. Kalau misalnya nih Mas Delis ada kerjaan di Malang, misalnya nanti dapat kerja di Malang, kira-kira mau langsung pulang ke Flores atau kerja dulu di Malang? Yang pasti langsung pulang, karena pertama kali keluar dari rumah di pesan orang tua, nanti kalau sudah dapat ijazah pulang dulu ke rumah, baru mau cari kerja di mana-mana itu terserah. Intinya setelah wisuda harus pulang dulu ke rumah. Oh itu ya, wajib ya. Jadi kan kalau habis dapat ijazah, balik kan ke rumah, habis balik ke rumah terserah mau kerja di mana gitu ya, maksudnya ya. Balik lagi ke Malang nggak masalah gitu. Salah. Oh gitu ya. Kalau Mas Dedi sendiri keinginannya balik lagi ke Malang untuk cari pengalaman kerja dulu atau langsung bikin usaha di Flores? Kalau dari saya pengen sekali untuk ke Malang, cuman karena satu dan lain hal yang membuat saya harus ke sana, karena nanti saya punya adik yang terakhir juga pasti keluar dari rumah, karena dia mau kuliah ke Jawa juga mungkin. Jadi di rumah kan tidak ada orang, tinggal bapak dan mama, jadi saya harus temani bapak dan mama dulu. Mau kuliah di mana kira-kira kalau adiknya? Rencananya sih ke Jogja. Ke Jogja gitu ya. Ikut si mbaknya. Gitu. Rencana pertama kali ambil manajemen itu saran dari siapa tuh Mas? Sendiri, dari pribadi, karena dulu SMA pengen sekali jadi pegawai bank. Oh gitu. Ya. Nah, terus
kepengen sekali jadi pegawai bank. Makanya dulu SMA juga ambil jurusannya IPS. Setelah tamat ke sini, yang pertama daftar di IKIP Budi Utomo, itu kakak yang daftar. Jurusannya manajemen juga? Jurusannya pendidikan ekonomi, karena di ekonomi. IKIP kan FKIP semua. Iya, yang saya tidak mau. Bersyukurnya kan pas itu kampusnya tutup, makanya saya pindah ke Universitas Kanjuruhan Malang. Sampai di sana ada 2 pilihan yang saya pilih. Yang pertama itu manajemen, yang kedua itu hukum. Masuk itu tahun berapa? 2015 ya masuk ya. Masuk kuliah tahun 2015. Itu ada pending dulu nggak? Habis kuliah SMA langsung kuliah, habis lulus SMA langsung kuliah atau pending dulu sementara? Langsung kuliah. Oh langsung kuliah ya, nggak pending ya? Enggak. Oh nggak pending. Oke, Mas Hilis, selama hidup di tanah rantau nih gitu, punya kendala apa Mas di tanah rantau? Kendala yang dimaksud sekarang nih di ini persoalan kuliah atau tentang hidup ini Mas? Maksudnya Pertama coba kita masalah hidup dulu di tanah rantau. Kendalanya apa tuh? Kalau masalah kendalanya untuk hidup di tanah rantau, itu dari semester 1 sampai 5 saya rasa tidak ada kendala. Karena itu masih saya sendiri yang kuliah. Pas saya masuk semester 5 saya punya adik sudah mulai kuliah. Nah di situ saya rasa banyak kendala, kekurangan karena uangnya dibagi. Oh gitu. Kalau misalnya kendala kuliah gimana? Semester 7 mata kuliahnya tinggal 1 aja dengan skripsi. Cuman nggak tahu, mungkin karena malas makanya skripsinya nggak kerja kelar-kelar sampai sekarang. Ya itu kendalanya tuh apa tuh? Kenapa kok bisa sampai malas gitu? Ya nggak tahu. Memang itu yang saya rasakan. Saya tidak bisa mendefinisikan itu jadi sebuah kata-kata bahwa malasnya itu karena apa. Tapi memang malas. Atau mungkin malasnya karena sudah tahu dunia gelap di Malang atau gimana tuh? Itu mungkin ya Mas. Gimana? Tidak, kalau untuk dunia gelapnya baru membuat saya malas, tidak. Tapi memang begitu. Bagaimana ya? Jadi bisa saya tidak bisa menjelaskan itu kalau ngerasa nggak pernah berpikir nggak kalau misalnya saya nggak lulus, adik saya juga akan merasa ini dong dibagi terus. Nah kemudian pernah berpikir demikian. Kalau misalnya saya nggak lulus, orang tua juga kasihan untuk bayarin saya. Atau pernah merasa malu nggak gitu dikirimin terus sama orang tua gitu? Iya, sering berpikir seperti itu. Terus? Cuman sudah berusaha tapi tetap saja tidak selesai kayak begini. Tidak tahu, mungkin karena terbawa malas atau karena pergaulan nggak? Karena pergaulan nggak? Kalau pergaulan biasa-biasa saja Mas Bos. Kendala yang itu saya rasa tidak Mas Bos. Soalnya memang dari dalam saya punya diri untuk semester 7 dengan semester 8 itu saya harus tidak usah menyelesaikan dulu saya punya skripsi, karena saya datang kuliah pertama saya tanamkan dalam saya punya diri bahwa saya harus wisudanya 5 tahun. Kenapa seperti itu? Tidak tahu, tapi itu saya mau menikmati saya punya masa studi itu. Untuk di bangku kuliah harus 5 tahun. Sekarang udah berapa tahun di Malang? Sekarang udah 5 lebih. Udah 5 lebih? Gak tepat waktu dong jadinya? Gak tepat waktu, itu yang saya bingung. Tapi kendalanya itu karena dulu saya pernah pakai uang regis. Oh gitu. Jadinya karena pakai uang regis, ini ya, jadinya nggak tepat waktu ya? Iya, susah untuk mau bayar uang regisnya lagi, makanya... Ini orang tua tahu nih, saudara-saudara di sana tahu nih nanti nih. Apa gitu ya, rencananya juga nanti mau menceritakan itu tapi habis selesai dulu. Oh tapi udah upload dulu ke YouTube nih? Apa di kampung sana pasti orang tidak buka. Oh gitu ya. Pernah pakai uang regis makanya nggak regis, jadi skripsinya nggak bisa gitu, nggak bisa dilanjutin gitu ya. Tapi kan dilanjutin. bukannya setiap semester harus bayar ya? Ya bayar, cuman saya semester 8 yang saya tunggak di semester 8 uangnya kepake oleh saya, makanya nggak bisa lanjut sampai semester 9 baru aku bayar. Tapi tiap bulan orang tua ngirim atau gimana? Ya, tiap bulan orang tua ngirim. Sekarang umur berapa sih Mas? 24 24 ya. Biasanya tuh
24 ini udah mulai berpikir untuk kedepannya seperti apa nih kan. Iya. Nanti saya kerja di mana, nanti apalagi kalau kita udah punya pasangan, kita nanti mau nikah seperti apa kan gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh rencananya tuh? Habis ini 25 loh. Sekarang untuk maksudnya kalau untuk berpikir tentang kedepannya nanti bagaimana mau bekerja, bagaimana mau berumah tangga, itu sudah pikir. Terus? Nanti itu saya sudah tanamkan dalam satunya diri. Saya kuliah habis ini, tapi saya tidak bisa kerja untuk kayak jadi pegawai begitu, saya tidak mau. Intinya saya tidak mau kerja di bawah sistem. Bukannya kita nggak apa-apa nih kerja sebagai pegawai dulu untuk mengumpulkan modal awalnya ya, kemudian baru kita kerja sendiri, atau langsung mungkin udah punya modal untuk kerja, untuk bikin usaha sendiri? Untuk sekarang belum punya modal, cuman nanti mungkin kredit di bank, itu saya punya pemikiran nanti. Berani kredit di bank? Bukannya kredit itu menakutkan ya? Tidak apa-apa, mencoba lebih bagus. Oke. Pernah punya masalah dengan temen nggak kira-kira? Banyak. Kalau sama teman-teman seangkatan atau kakak tingkat pernah nggak ada masalah? Pernah. Itu di kampus. Gimana? Itu juga di kampus. Pas kami ada kegiatan, pulang kegiatan kan lewat di depan lapangan voli. Jadi teman-teman mereka ada main voli di situ. Terus kan bola lewat di depan saya. Tapi posisi pas yang bola lewat, saya ada pegang dengan kamera, dengan ada barang lain. Makanya saya tidak bisa ambil bola. Terus itu teman omong pakai bahasanya, terakhir bilang Ukimai. Ukimai itu kalau bahasa Jawanya kayak danco gitu. Terus saya aku nggak setuju. Aku lari untuk simpan itu barang, baru datang kami baku berantem. Oh gitu ya. Jadi mudah emosi nih ceritanya, atau gimana? Ya. Bukannya Mas di sini orangnya diem. Ya kalau tidak ada persoalan ya diam. Tapi kalau ada persoalan yang muncul ya kita harus bertindak. Oh gitu ya. Oke, mungkin kita aja Mas Jelis yang bisa ditanyakan. Terima kasih atas informasinya nih. Hidup di tanah rantau dan begitu sulit ya yang asli ya. Terima kasih, selamat sore.